kenakalan buat podcast Geografi. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Pandeka Dekaro Bida Bandika Duyarta, nomor absen 32 kelas X7. Dan aku Putu Bunga Aini, nomor absen 33 dan X7. Di podcast ini aku bakal bawain materi perkembangan ilmu geografi, objek studi ilmu geografi, dan juga aspek ilmu geografi, serta Aku bakal ngebawain materi tentang pendekatan geografi atau cara berpikir geografi, konsep geografi, serta prinsip-prinsip geografi. Silahkan tonton podcast kami. Oke, di topik geografi kali ini aku bingung soal gimana sih asal-usul geografi ini. Ilmu geografi itu berkembang di awal abad 300 sebelum Masehi saat bangsa Yunani melalui Eratosthenes, di mana ilmu geografi di saat itu memperkenalkan geografi sebagai tulisan atau gambaran permukaan bumi. Berarti ilmu geografi ini udah lama banget ya. Karena seadanya sampai sekarang aku juga penasaran nih, gimana sih perkembangan ilmu geografi dari dulu atau dari zaman ke zaman sampai masa sekarang? Nah, kalau ngomongin masa-masa perkembangan ilmu geografi, itu pasti ada tahap-tahapnya ya kan? Kayak gimana aja sih? Nah, itu di sana bisa dibilang ada 5 tahap perkembangan ilmu geografi, di mana yang pertama itu geografi di masa klasik, di mana itu terjadi di antara abad ke-6 sampai 1 sebelum Masehi. Nah, di sana itu ilmu geografi masih menceritakan tentang cerita mitologi atau cerita-cerita masyarakat bisa dibilang. Nah, yang kedua itu ada ilmu geografi di masa pertengahan atau masa Renaissance, di mana itu terjadi di abad pertengahan dan itu ditandainya dengan lahirnya tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh penemu baru ilmu geografi. Nah, jadi yang ketiga itu ilmu geografi di masa modern, di mana ilmu geografi di masa modern ini dimulai di abad ke-18 sampai akhir-akhir abad ke-19. Di mana di sini itu ditandai dengan banyaknya para ilmuwan-ilmuwan geografi baru yang muncul. Nah, yang keempat itu ada perkembangan ilmu geografi di abad ke-19. Di mana di abad ke-19 ini ilmu geografi mengalami transformasi. Di mana transformasinya itu meluasnya lingkup atau ruang kajian dengan membahas seperti iklim, tumbuhan, binatang, dan bentang alam. Nah, jadi di tahapan terakhir itu atau di tahapan kelima ada masa perkembangan ilmu geografi di abad ke-21 atau bisa juga disebut dengan masa sekarang. Geografi di masa sekarang itu menjadi metode atau cara untuk menyelesaikan beberapa masalah persosialan atau beberapa masalah sosial gitulah bisa dibilang antara manusia-manusia. Wow, jadi signifikan juga ya, banyak perkembangan geografi dari masa ke masa. Terus di masa sekarang nih, untuk yang di masa sekarang, apa sih contoh dari perkembangan ilmu geografi yang ada? Nah, kalau ngomongin ilmu geografi di masa sekarang sih banyak banget contohnya. Jadi ilmu geografi di masa sekarang itu dilihat dari munculnya ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan juga filsafat, di mana semua itu merupakan metode atau cara untuk menyelesaikan permasalahan sosial manusia. Oke, jadi gitu ya ilmu geografi dalam perkembangannya dan contohnya. Untuk pertanyaanku yang selanjutnya nih, ada tentang objek nyata dari ilmu geografi ini ada nggak sih? Atau terbagi menjadi berapa bagian? Atau emang objek dari ilmu geografi ini cuma ada satu? Yang jelas apa sih itu objek-objek dari atau objek studi dari ilmu geografi ini? Nah, kalau ngomongin objek studi geografi, jadi sebenarnya objek studi geografi itu merupakan geosfer, di mana geosfer itu adalah segala gejala atau letak yang terjadi di atas muka bumi. Di mana objek studi geografi itu ada 2. Yang pertama itu objek material dan yang kedua itu objek formal. Ada 2 ya.
objek material dan objek formal gitu. Apa sih objek material dan objek formal ini secara pengertiannya dulu deh? Nah, jadi ngomongin objek material dan objek formal, jadi objek material itu segala sesuatu atau fenomena geosfer yang terjadi di atas permukaan bumi. Sedangkan objek formal itu pendekatan atau cara kita memahami terjadinya fenomena-fenomena geosfer tersebut. Terus di setiap objek ini berarti ada contoh objeknya dong. Jadi kayak apa aja nih contoh-contoh objek dari masing-masing objek material ataupun objek formal tersebut? Nah, contoh-contoh objek formal dan material itu jadi dimulai dari objek material. Objek material itu contohnya seperti atmosfer, litosfer, pedosfer, dan lain-lain. Sedangkan kalau contoh dari objek formal itu ada ilmu tentang bagaimana cara mengatur keruangan di atas permukaan bumi. Oke, tapi dari ketiga materi yang mau dibawain tadi, itu yang terakhir kan ada aspek ilmu geografi ya. Apa sih aspek ilmu geografi ini? Jadi aspek ilmu geografi itu penginterpretasian serta gagasan atau hal-hal yang dipertimbangkan dalam ilmu geografi. Oke, berarti berapa kajian sih yang ada di dalam aspek ilmu geografi ini? Nah, kalau dalam aspek ilmu geografi itu cuma ada dua, yaitu yang pertama itu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik dan aspek sosial ya. Tolong deh jelasin apa itu aspek fisik dan aspek sosial dalam ilmu geografi. Nah, aspek fisik itu merupakan aspek non-manusia yang dimana itu memengaruhi kehidupan manusia seperti topologi, biotik, dan abiotik. Sementara aspek sosial itu merupakan segala sesuatu gimana manusia berinteraksi dan hidup, dan juga gimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oke, jadi kita lanjut ke materimu ya. Jadi di materi pertamamu itu ada pendekatan konsep geografi ya. Nah, apa sih itu pendekatan geografi? Dua. Pendekatan geografi ya. Pendekatan geografi merupakan cara pandang atau cara pikir terhadap suatu ilmu geografi yang menjadikannya karakteristik dan membedakan ilmu geografi tersebut dengan ilmu yang lainnya. Itu dalam cara pandang ini ada 3 ya sebenarnya. Oh, jadi ada 3. Coba dong jelasin ketiga pendekatan atau cara berpikir geografi itu. 3 cara berpikir geografi ini itu yang pertama itu ada pendekatan keruangan atau spatial approach. Yang kedua ada pendekatan lingkungan atau ecological approach. Yang ketiga itu ada pendekatan kompleks wilayah atau kompleks regional approach. Jadi perbedaan ketiga pendekatan atau cara berpikir geografi itu apa aja? Apa bedanya ya? Bedanya ketiga cara berpikir geografi itu ada di untuk di cara berpikir yang pertama yaitu pendekatan keruangan atau spatial approach. Itu spatial approach merupakan cara berpikir atau cara pandang terhadap ilmu geografi yang memfokuskannya terhadap suatu tempat atau suatu wilayah terhadap fenomena geosfer. Untuk yang kedua itu ada pendekatan lingkungan atau ecological approach, yang dimana ecological approach ini merupakan cara berpikir atau cara pandang terhadap ilmu geografi yang memfokuskannya terhadap aspek lingkungan untuk menemukan suatu fenomena geosfer. Sementara yang ketiga itu adalah kompleks wilayah atau pendekatan kompleks wilayah, yang mana cara berpikir ini menggabungkan antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan menjadi satu untuk menemukan fenomena geosfer. Begitulah. Oh, jadi gitu perbedaan ketiga pendekatan ilmu geografi. Nah, selanjutnya kan di materimu ada konsep geografi. Gimana tuh konsep geografi?
Untuk konsep geografis ini merupakan hal pokok yang menjadi kekasan utama dari ilmu geografis untuk menjelaskan berbagai fenomena geografis. Dalam konsep geografis ini ada 10 bagian. Jadi gitu. Nah, apa aja nih 10 konsep geografi itu? Untuk ke 10 konsep geografi ini itu yang pertama ada konsep lokasi, yang kedua ada konsep jarak, yang ketiga ada konsep keterjangkauan, yang keempat ada konsep pola, yang kelima itu ada konsep morfologi, yang keenam ada konsep aglomerasi atau pengelompokan, yang ketujuh itu ada konsep nilai guna, yang kedelapan ada konsep interaksi atau konsep ketergantungan, yang kesembilan ada konsep diferensiasi area, dan yang terakhir itu ada konsep keterkaitan antar ruang. Nah, dari 10 konsep tadi ada nggak sih konsep yang menarik menurutmu? Tapi konsep morfologi itu kan namanya bagus ya. Gimana sih atau apa sih konsep morfologi itu? Oke, konsep morfologi. Jadi namanya aja memang udah lumayan bagus, morfologi. Jadi konsep morfologi adalah konsep yang memberikan suatu gambaran terhadap suatu tempat di permukaan bumi dengan suatu kekuatan endogenik dan eksogenik. Dengan contoh di Pulau Jawa, di mana di daerah pesisiran pantai itu didominasi oleh suatu pendangkalan atau erosi dari daerah aliran sungai, gitu. Jadi gitu ya morfologi. Bagus. Nah, di materimu yang terakhir tuh tentang apa ya? Boleh tolong jelasin juga? Yang terakhir itu ada prinsip geografis, yang mana prinsip geografis ini merupakan suatu fondasi untuk menganalisis dan mengungkap bermacam-macam fenomena geografis yang terjadi di permukaan bumi ini. Terdapat 4 bagian loh dalam prinsip geografis ini. Apa aja keempat prinsip geografi ini? 4 prinsip geografi itu yang pertama ada prinsip persebaran, di mana prinsip ini menjelaskan tentang persebaran antar wilayah yang tidak merata baik secara aspek fisik maupun aspek sosialnya. Terus yang kedua itu ada prinsip interrelasi, di mana prinsip interrelasi ini menjelaskan tentang suatu keterkaitan antar fenomena baik secara aspek fisik lagi maupun secara aspek sosial. Terus yang ketiga ada prinsip deskriptif, di mana prinsip ini menjelaskan tentang suatu gambaran lebih lanjut tentang suatu fenomena geografis yang terjadi. Yang terakhir itu ada prinsip korologi, di mana prinsip ini menjelaskan tentang fakta atau fakta dalam suatu masalah akibat persebaran, akibat keterkaitan maupun akibat interaksi yang terjadi dalam suatu wilayah atau suatu ruang. Ya, kira-kira gitu. Wah, apa sih contoh dari prinsip persebaran dalam ilmu geografi? Untuk contoh ya, contoh prinsip persebaran dalam geografi itu ada garis Wallace dan garis Weber yang menjadi garis imajiner yang membedakan persebaran antara flora dan fauna di wilayah Indonesia. Ya, itulah contohnya. Nah, itu dia podcast kita seputar ilmu geografi. Jadi gimana? Semoga podcast kita tadi cukup membantu atau cukup mudah kalian pahami ya, karena kami yang belum terlalu terbiasa untuk menyampaikan materi sekarang melakukan suatu podcast. Semoga podcast ini membantu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan suatu kata ataupun materi yang kami kurang pahami. Di sini kami pamit undur diri dan terima kasih atas waktunya untuk menonton podcast kami. Kami undur diri, terima kasih. Bye bye.